Hei, kalian pernah nggak ngerasa jengkel aja gitu dengan keadaan? Iya, bisa jengkel karena usaha yang kita lakuin kunjung gak membuahkan hasil, jengkel karena diremehkan, atau bahkan jengkel dengan hubungan karena kalian selalu marahan dengan pasangan kalian. Kayak kita tuh memiliki banyak keluhan dan gak bisa damai dengan keadaan. Seperti terjebak dalam permasalahan kehidupan yang membuat kita jadi stagnan, gak ada perubahan. Jika kalian sedang ngalamin banyak masalah, coba dengerin ini deh. Iya, seperti yang aku tulis di judul, stoikisme mungkin bisa menjadi solusi buat kalian. Di sini aku cerita aja sih mengenai penerapan stoikisme ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian ingin tahu lebih detail seperti sejarah dan tokoh-tokohnya, bisa googling aja ya. Di YouTube juga banyak kok yang bahas. Dan buat kalian yang udah pernah dengar, udah tahu filsafat stoikisme ini, ya udah, simak aja ya. Hitung-hitung sambil nemenin kalian sebelum tidur. Oh iya, aku belum nyapa kalian ya. Mungkin karena terlalu excited kali ya. Iya, karena dari dulu sebenarnya udah pengen banget bahas topik ini. Dan kebetulan, topik ini relate banget dengan topik sebelumnya. Makanya sekalian aku bahas. Hei, selamat malam. Kalian apa kabar? Gimana kondisi kalian di awal bulan ini? Aku berharap kalian sehat-sehat aja. Ya, meskipun lagi banyak masalah, tetap jaga kesehatannya. Oh iya, kalian lagi ada masalah apa? Coba deh cerita. Aku pasti baca kok. Sekalian buat ngeluarin unek-unekmu. Karena di sini emang tempatnya buat cerita. Jadi ceritain semua. Apapun itu. Malam ini aku hadir dengan topik yang aku kasih judul Berdamai dengan Keadaan Melalui Stoikisme. Buat kalian yang bingung apaan itu stoikisme, tenang aja. Itu bukan keyakinan, atau kepercayaan, atau agama. Tapi itu merupakan filsafat yang udah banyak diterapkan, dan bahkan dianjurkan. Karena bisa dibilang kita membahas tentang ketetapan atau takdir yang gak bisa diubah oleh manusia. Dan kita dianjurkan untuk fokus ke hal-hal yang bisa kita ubah aja. Jadi, apakah udah siap ngobrol lagi dengan aku? Ya udah, tanpa harus lama-lama, mari kita mulai. Jika topik ini sesuai dengan yang kalian cari, this is motivation for you, baby. Bersama aku Yanindra, yang menemani kalian sebelum tidur, dengan sebuah topik yang mudah-mudahan dapat membuatmu jadi lebih baik lagi. Tanpa sadar, mungkin kalian udah menerapkan stoikisme dalam hidup kalian. Iya, karena stoikisme menyarankan kita untuk fokus saja pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena gak ada gunanya kita fokus pada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Itu merupakan hal yang paling aku ingat dari stoikisme. Dan itu sangat membekas banget buat aku. Iya, hal itu banyak banget merubah cara berpikir dalam keseharianku. Mulai dari pekerjaan, sampai kisah percintaan. Di sini, dalam stoikisme kita dipermudah dalam menghadapi masalah. Dan ini cocok dengan sifat manusia yang cenderung lebih memilih yang mudah-mudah aja gitu. Sehingga mungkin tanpa sadar kalian udah nerapin stoikisme ini. Oh iya, sebelumnya kalian pernah gak dengar filsafat stoikisme ini? Aku pertama kali tahu kurang lebih sekitar akhir tahun 2021. Dan perlu kalian tahu, motivasi sebelum tidur ini ada karena penerapan dari ajaran stoikisme.
Yap, ceritanya gini. Waktu pertama aku bikin channel ini, aku fokus nyari subscriber, lihat tutorial sana sini, dan kebanyakan disarankan kita harus upload sesering mungkin. Dan durasi pendek gak apa-apa, yang penting upload terus secara konsisten. Aku udah sempet ngelakuin itu. Tapi setelah usaha yang sebegitu besarnya, dan kunjung gak ada hasil, aku jadi pesimis dan gak semangat lagi buat konten. Saat sedang termenung, aku ingat dengan stoikisme. Dan aku jadi berpikir, mungkin karena aku terlalu fokus sama hasilnya kali ya. Dimana kan hasilnya itu gak bisa aku kendaliin, gak bisa aku kontrol. Jadi saat hasil gak sesuai ekspektasi, aku jadi gak semangat. Iya, karena kebahagiaanku aku taruh di suatu hal yang gak bisa aku kontrol. Lalu aku berpikir, bagaimana jika aku fokus ke hal yang bisa aku kontrol? Kayak, misalnya aku akan bahagia kalau aku bikin konten yang bisa memuaskanku. Dan akhirnya, muncul motivasi sebelum tidur ini. Karena di sini, aku bisa cerita ke kalian. Nyampain keresahanku, dan itu membuat pikiranku lebih tenang aja. Plong rasanya. Karena hal-hal yang gak bisa aku ceritain ke orang tua atau teman sekalipun bisa aku bagiin di sini. Dan saat aku udah cerita, saat pesan dari kontenku tersampaikan, itu rasanya puas banget. Rasanya bahagia aja gitu. Karena udah sesuai dengan ekspektasi. Dan aku juga sekarang lebih berfokus ke proses daripada ke hasil. Iya, kayak setiap buat konten selalu memperhatikan kualitas suara dan juga plot cerita. Dan saat cerita yang aku sampaikan dan kualitas suara lebih baik dari sebelumnya, aku ngerasa seneng aja gitu. Karena dalam menjadi stoik, kita nggak boleh ngejar hasil ataupun kesempurnaan. Tapi kejarlah progres dan perkembangan. Sehingga kita jadi setingkat lebih baik dari hari kemarin. Dan menurutku, filsafat stoikisme ini penerapannya bisa sangat luas. Iya, misal dalam hubungan, dimana kalian itu tipe orang yang overthinking gitu, atau selalu curigaan. Sehingga kita jadi lebih posesif, kayak mengekang pasangan kita, yang berakhir pada hubungan yang toksik itu. Coba deh terapin stoikisme ini. Iya, karena aku juga nerapin. Dan aku ngerasa ini benar-benar bermanfaat. Dan bisa merubah kualitas hubungan kita. Yang dulu sering berantem karena curigaan, karena posesif atau banyak ngekang. Dan sekarang udah mendingan. Ngerasa lebih bahagia aja menjalani hubungan. Kalian pernah gak sih dalam hubungan, saking sukanya dengan pasangan, kita jadi terlalu over gitu karena takut kehilangan. Iya, aku tahu kok kamu sayang banget dengan pasanganmu. Makanya kamu menjadi lebih posesif. Tapi jika berlebihan, itu juga gak baik. Dan seandainya nanti apa yang kamu takutkan itu menjadi kenyataan, kamu pasti ngerasa sakit banget, ngerasa hancur. Iya, itu karena kamu fokus ke hal yang salah. Kamu fokus untuk mengendalikan hal yang memang gak bisa kita kendalikan. Kayak kalian tanpa sadar mengendalikan pasangan kalian untuk gak selingkuh. Dengan hal-hal yang namanya janji-janji dalam hubungan. Padahal kita gak bisa kontrol itu. Kita gak bisa kontrol pasangan kita untuk gak selingkuh. Mending kita fokus ke hal yang bisa kita lakuin. Seperti lebih perhatian, lebih menghargai, dan tunjukin semua hal yang membuat dia tambah sayang dengan kita. Sehingga kemungkinannya dia untuk selingkuh itu mengecil. Dan kalaupun dia selingkuh, kita gak sakit-sakit amat. Karena kita udah tahu dalam hubungan pasti ada kemungkinan untuk diselingkuhi. Dan kita fokusnya bukan di situ. Ekspektasi kita pun udah gak berfokus pada hal seperti
dia nggak mungkin selingkuh. Tapi kita fokus ke hal-hal yang kita bisa. Kalaupun dia nanti selingkuh, ya udah. Kita tahu bahwa kita nggak bisa kontrol itu. Dan kita pun udah ngelakuin yang terbaik. Jadi kamu nggak salah. Karena udah ngelakuin yang terbaik. Mungkin memang dia bukan orang yang baik buat kamu aja. Dan dalam stoikisme, selain kita fokus pada hal yang bisa kita kendaliin, kita juga diajarkan untuk bersiap-siap dengan suatu hal yang gak bisa kita kendaliin. Iya, seperti diselingkuhi tadi. Karena kita diajarkan untuk melakukan yang terbaik dan bersiap untuk menghadapi yang terburuk. Dan buat kalian yang sedang diremehkan, yang sering dikata-katain atau bullying secara verbal gitu, jangan cemas. Jangan merasa rendah diri. Jangan merasa tertekan dan jangan merasa terbebani. Hei, kembali lagi. Kita harus fokus ke hal yang kita bisa. Lakuin aja hal-hal yang kamu bisa. Selama itu nggak merugikan orang lain dan nggak usah mikirin tanggapan orang lain. Karena balik lagi, kita nggak bisa mengontrol tanggapan orang lain. Kita nggak bisa ngendalin orang lain buat nggak ngomongin kita, buat nggak ngerendahin kita. Yang harus kita lakuin cukup fokus aja ke hal-hal yang kamu bisa. Seperti hobi kamu. Selama hal tersebut bersifat positif dan nggak ngerugiin orang lain. Iya. Karena dalam stoikisme kita diajarkan untuk jangan biarin diri kita memikirkan banyak masalah. Dan cukup fokus dengan hal yang kita bisa kontrol dan kendalikan. Karena kita merupakan pusat kontrol diri kita. Sadari setiap tindakan dan isi hati kita sebelum bertindak. Kita harus menyadari bahwa kita bisa memilih perspektif positif dari semua kejadian. Apakah itu menyenangkan atau menyakitkan. Dan kita diajarkan untuk lebih realistis dan stabil dalam menjalani hidup. Berfokus pada hal yang bisa kita kontrol bukan berarti kita harus fokus dengan diri kita saja. Kita juga bisa kok belajar dari orang-orang hebat di luar sana. Kita ambil pelajarannya, lalu kita terapin dengan hal yang kita bisa. Karena jika mereka bisa melakukannya, kita juga bisa. Dalam hidup, ada kalanya manis, ada kalanya hidup pahit. Tergantung bagaimana kita memikirkannya. Karena stoikisme merupakan sebuah seni dalam berdamai dengan keadaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk berpikir realistis, dengan melakukan hal yang bisa kita kendalikan dan menjadikan kita sebagai pusat kontrol dalam semua tindakan. Jadi, apapun masalah yang sedang kamu alami saat ini, tetap semangat ya. Dan ingat, jangan memikirkan banyak hal yang gak penting. Cukup fokus saja dengan hal-hal yang kamu bisa. Agar kalian merasa lebih baik kan? Sebelum tidur, yuk kita berdoa dan buat janji untuk diri kita masing-masing. Kalian boleh ngikutin aku, sambil tiduran juga gak apa-apa. Dalam hati juga gak apa-apa. Yang penting niatnya. Yuk mulai. Tuhan, terima kasih atas karunia kesehatan yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih telah melindungiku hingga saat ini. Aku janji untuk menyelesaikan masalah dalam hidupku. Aku janji untuk bertahan dalam perasaan sakit yang tak tertahan. Aku tahu, mungkin selama ini aku terlalu banyak berpikir. Banyak memikirkan hal-hal yang gak penting, yang dapat menghambat perkembanganku. Mulai hari ini, aku akan mencoba untuk fokus. Fokus dalam menyelesaikan masalah dengan hal yang aku bisa. Teruntuk diriku, terima kasih kamu yang telah bertahan. Makasih telah bertahan dalam sakit yang tak tertahan. Aku percaya kok, kamu pasti bisa. Aku percaya kamu mampu untuk menyelesaikannya. Semangat selalu ya aku. Semangat selalu
untuk menghadapi masalahmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ngerasa lebih legaan? Aku yakin kamu pasti ngerasa lebih lega. Semoga setelah nonton video ini, kamu ngerasa lebih baik kan ya? Aku doain kok. Oh iya, karena udah malam, dan gak disangka cukup lama juga kita ngobrolnya. Jadi kita lanjut ngobrol besok lagi ya. Selamat malam kamu. Selamat istirahat ya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai ketemu di motivasi sebelum tidur episode selanjutnya. Sweet dream and be happy for you. Bye bye.